Jadi saya sempat dapat bocoran dari Mas Arul itu, satu set pialanya itu berharga yang fantastis. Dan saya juga kaget, gila harga segitu dibuat hanya untuk sebuah piala. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Wih, ada piala di sini ya. Oh, ternyata ini bukan piala, ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh panitia kontes Kebumen kemarin untuk saya selaku Gapi Indonesia. Saya juga kaget nih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia kontes Gapi Kebumen karena saya hadir di sana itu sebenarnya benar-benar dadakan. Jadi H-3 saya melihat statusnya Vito kalau tidak salah itu menampilkan poster dari kontes Kebumen. Jadi saya tuh lihat benar-benar H-3, terus kemudian saya ingat bahwa Kebumen itu adalah kota berkembang ya saya bilangnya, karena setelah saya searching tuh ternyata kota Kebumen itu besar. Beda dengan kota Salatiga. Secara geografis ternyata Kebumen itu besar, tapi untuk gapinya itu belum terlalu dikenal. Dari kota Kebumen yang dikenal adalah sebuah batu. Jadi kalau kalian lihat di sini ada kayak ikan cuek, ikan kembung atau seperti seperti ikan di pasar. Ini adalah sebuah lukisan batu timbul yang dihasilkan oleh orang asli Kebumen di sana. Jadi saya punya kenalan. Jadi selain saya datang ke kontes Kebumen ini, saya juga datang ke seorang seniman, tepatnya ya, yang mungkin dia adalah orang pertama di Indonesia atau bahkan di dunia yang menghasilkan sebuah seni yang dia namakan sendiri sebagai fusion apa ya? Yang dia namakan sendiri adalah fusion rock painting. Jadi bedanya dengan rock painting biasa, kalau rock painting itu melukis di batu, ini batunya timbul, tidak diukir, tapi benar-benar dari batu timbul polos, dia harus punya vision pandangan ke depan. Ini batu bisa digambar atau ditegaskan menjadi menyerupai bentuk apa. Dan kebetulan ini adalah ikan, dan kebetulan cocok dengan channel Gapi Indonesia, ikan juga, akhirnya ini saya buat sebagai hiasan ya. Lanjut ke sini. Jadi di kontes Kebumen ini, saya datang itu tergerak untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada orang-orang Kebumen. Tujuan saya datang itu adalah membakar semangat orang Kebumen supaya membara dan bisa maju seperti Indonesia dan kota-kota penghasil gapi yang lain. Saya sebutkan juga tuh waktu itu ada Pekalongan, Pemalang, Klaten mungkin, terus kemudian ada Jogja. Itu adalah kota-kota yang sudah terkenal menghasilkan banyak gapi-gapi berkualitas. Nah, untuk Kebumen saya tergerak untuk hadir dan saya memberikan sebuah talk show yang bicara tentang gapi bisnis dalam gapi, yang saya beri judul waktu itu adalah hobi yang menghidupi. Nah, di situ saya bicara ternyata cukup panjang, durasi itu 1,5 jam dan memang tidak bisa saya tayangkan semua, jadi kalian tuh bisa melihat reviewnya. Kenapa saya tidak tayangkan? Karena tujuannya supaya ilmu yang saya berikan itu benar-benar untuk orang yang hadir di tempat saat itu. Jadi ada bedanya nih, kalian yang hadir dengan yang tidak, itu pasti beda dong. Yang hadir itu kan ada effortnya, ada pengorbanannya. Saya juga hadir di kontes Kebumen, saya nomor satu ya, saya tidak mau minta bayaran. Dan saya tidak mau minta juga saya dijadikan sponsor. Yang jelas, makanya saya kaget nih begitu ke sana dikasih nih penghargaan yang cukup keren ini. Dari sini ya. Thank you your support. Yes. Berhubung saya tidak tahu bahasa Inggris, jadi saya pikir ini sebuah piala, tapi ternyata ini adalah ucapan terima kasih yang diberikan kepada Reril. Saya tidak tahu Reril itu siapa, dan Gapi Indonesia. Kalian sudah tahu kan Gapi Indonesia. Buat kalian yang tidak tahu Reril itu siapa, silakan kalian main ke Instagramnya di sini. Jreng. Oh ya, saya mau tanya juga nih, kalau seandainya saya membuat sebuah channel baru yang berbicara banyak tentang motivasi, bisnis, dan mungkin rahasia-rahasia kehidupan, apakah kalian tertarik? Kalau tertarik, silahkan kalian komentar di bawah. Dan kalau banyak, saya akan buatkan sebuah channel yang mungkin akan saya beri nama Real Man. Jadi buat kalian para pria-pria yang belum menjadi pria sejati atau sedang mencari jati diri, channel Real Man ini akan ngebantu kalian untuk menemukan jati diri kalian itu siapa. Seperti saya sebagai pemilik dari Gapi Indonesia.
Lanjut lagi ya, untuk kontes Kebumen ini saya rasa mendapat antusias yang luar biasa karena dia adalah kontes lokal yang hanya diikuti oleh warga lokal Kebumen dengan total peserta 130 lebih. Itu sebuah pencapaian yang hebat banget. Dan saya rasa gini ya, kalau kita melihat kontes-kontes sebelum Kebumen itu ada 2 kontes terakhir yang saya support. Yang pertama itu ada Tangerang, Latber juga, Tangerang itu juga lokal, Latber itu juga pesertanya banyak, dan kemudian saya juga support, tapi karena berhubung Tangerang itu cukup jauh, jadi mohon maaf nih, saya tidak bisa hadir ke Tangerang itu karena cukup jauh. Jadi saya memerlukan, dan saya kan kalau berangkat itu selalu satu tim, jadi ada tim-tim saya itu yang mereka nggak punya banyak waktu. Kalau saya kan bebas tuh ya, mau pulang 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, atau 1 minggu kemudian, itu saya nggak masalah. Tapi untuk tim saya itu butuh tidak bisa waktu yang panjang. Nah, untuk Tangerang saya hanya memberikan support channel, jadi saya menjadi media partner, lebih tepatnya saya membuatkan sebuah video yang mereview atau mengulik kontes yang akan diadakan di Tangerang waktu itu. Jadi saya buatkan sebuah video untuk menarik antusias dari peserta, terus kemudian dari sponsor, dan juga membantu untuk menaikkan para panitia atau orang yang mengadakan kontes tersebut. Saya lihat juga Tangerang sukses, terus kemudian Bantul. Nah, ini saya datang nih ke Bantul, saya juga memberikan sebuah support acara. Jadi saya tuh ngasih, saya naik ke atas panggung itu juga dadakan ya. Saya kebetulan bawa hadiah, memang sih tujuan saya datang, saya ingin berbagi. Saya memberikan sebuah hadiah, satu sepasang albino koi snake skin yang saya tujukan supaya pemula yang dapat. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu bahwa Gapi albino, terus kemudian Gapi yang mahal atau yang strainnya itu tidak biasa, yang orang bilang itu sulit, mereka akan ngebuktiin bahwa ikan albino dan ikan yang mahal tidak selalu sulit. Yang penting adalah daya tahan tubuhnya. Jadi saya memberikan sepasang Gapi albino koi snake skin yang kebetulan saya hanya menjual yang grade A-nya, jadi saya kasih yang grade A-nya seharga 250.000 ya. Terus kemudian saya memberikan pelet Pandora gratis 10 ya kalau nggak salah, 10 piece itu saya giveaway, saya lempar-lempar, dan seketika itu membuat acara itu sangat ramai. Dan yang mau saya apresiasi adalah kontes Bantul itu sampai menyetop jumlah peserta. Jadi jumlah pesertanya itu ada 700 lebih, dan kabarnya kalau tidak disetop itu bisa 800 lebih. Dan saya mau bicara nih ya, setelah kontes 2 kontes yang sudah berjalan di bulan kemarin dan Kebumen ini sukses, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk kita bangkit kembali mengadakan kontes-kontes di kota-kota yang lainnya. Saya sempat dikontak juga oleh Mas Arul untuk menjadi media partner dari kontes Jogja yang akan diadakan tanggal 29 November. Hehe, saya hafalkan, 29 November. Dan ternyata itu adalah, ini saya pikirkan sedikit, ternyata itu adalah sebuah piala yang sangat bergengsi. Jadi namanya itu adalah Kontes Nasional Gapi Piala Raja Hamengkubuwono 10. Wah, itu berarti kan disupport sama Raja. Jadi yang istimewanya, Jogja memang istimewa ya. Jadi yang istimewanya itu sebuah piala untuk Grand Champion-nya. Itu akan kalian dapatkan seperti ini. Kalau saya lihat-lihat ya, ini kalau seandainya nggak usah emas deh, bahannya sebuah kuningan aja. Tapi ini adalah sebuah masterpiece, sebuah karya yang terkesan itu sangat bernilai tinggi. Dan memang sih nggak ada gambar ikan di sana, tapi artinya kalau kalian bisa mendapatkan piala yang bergengsi tersebut, dan saya rasa itu tidak ada di kota lain ya, ini hanya pemberian dari seorang raja, itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk PAM kalian. Jadi saya yakin untuk kontes Jogja tanggal 29 November besok itu akan diikuti bisa jadi lebih dari 1.000 orang. Nah, karena dari panitia itu terbatas, mungkin dari space tempatnya, terus dari akuariumnya, saya rasa kalian tuh harus mendaftarkan ikan kalian lebih cepat. Jadi saya akan kasih kontak panitia di sini. Kalian bisa hubungi nanti di sini. Saya tayangkan di sini Helmi Kurniansyah ya. Helmi ini juga menangani soal sponsor. Nah, menariknya, saya mau bahas kelasnya tuh nanti ya. Saya akan bahas kelas ini nanti. Saya mau bahas dulu tentang supportnya. Jadi supportnya ini kalian itu akan dihadapkan dengan sebuah piala yang 4 dimensi lebay, 3 dimensi. Jadi piala itu bervolume ya, kotak gitu kayak gini nih, kayak batu ini bervolume. Saya mau putar ngeri nih, kayak takut jatuh. Kayak gini lah, ini menjadi bervolume, tapi bahannya bukan kaca. Jadi ini sebuah karya seni juga. Nanti saya tampilkan deh bentuk pialanya seperti ini.
Dan kalian punya kesempatan untuk menampilkan logo kalian di sana. Jadi bayangkan kalau kalian membayar farm supportnya ada macam-macam ya, saya bacakan sedikit aja. Yang terendah adalah 100.000, itu kalian ditampilkan di banner, dan yang tertinggi adalah 2 juta. Logo kalian itu akan masuk di piala, itu yang bagian A. Kemudian masuk ke banner, itu bagian A, kalian dapat kaos juga. Untuk jumlah kaosnya kalau tidak salah nih ya, itu ada lebih dari 1 sih, tapi kalau salah ya mohon dikoreksi. Saya pernah baca aja, tapi kalau di sini spesial ini saya baca di sini itu tidak ada keterangan 2 juta, 1 juta, 500, 200 itu dapat kaosnya berapa. Nanti mungkin akan kalian bisa kontak langsung ke panitia nih, namanya Helmi Kurniansyah juga. Beliau yang menangani untuk farm supportnya. Lanjut ya, setelah kalian tahu untuk farm support, jadi yang jelas logo kalian itu bisa tampil di sebuah piala yang harganya mahal. Jadi saya sempat dapat bocoran dari Mas Arul itu, satu set pialanya itu berharga yang fantastis. Dan saya juga kaget, gila harga segitu dibuat hanya untuk sebuah piala. Terus Mas Arul bilang, ya iya om, karena kan piala ini itu adalah sebuah benda yang akan kita simpan dan menjadi pengingat bahwa kita pernah menjuari kontes tersebut. Seberapa mahal sih piala itu bukan dilihat dari pembuatannya, tapi dari seberapa sulit itu diraih. Nah, jadi kalau menurut saya dari piala rajanya itu dari sebuah karya seni, terus kemudian piala yang juara 1, 2, 3-nya itu juga bagus dan mahal. Saya prediksi bahwa pesertanya itu bisa melampaui 1.000 peserta. Jadi buat kalian yang jauh-jauh tuh luar kota, kalian bisa hubungi tadi Helmi Kurniansyah, dan kalian bisa kirimkan ikan kalian kepada Helmi ini dan nanti akan diurus tuh ikannya. Jadi ini terbuka untuk umum ya, ini adalah kontes nasional yang diadakan tanggal 28 dan 29 November. Dan kabar bahagianya buat kalian yang mungkin ingin mencari sebuah hiburan di sana, kontes ini tidak hanya berisi ikan gapi. Jadi ada ikan-ikan lainnya tuh yang sempat saya lihat, ada lohan, ada diskus, ada mas koki, ada cana juga. Jadi kalian tuh bisa refreshing di sana. Jadi saran saya silakan kalian beli tiket untuk menginap di hotel mungkin tanggal 28 sampai 29 supaya kalian bisa menikmati seluruh rangkaian acaranya. Sekarang masuk ke pembagian kontesnya. Jadi kontes ini berapa kelas nih ya? Banyak banget ini. Ada A sampai V. Saya nggak tahu itu berapa kelas A sampai V. Saya tidak akan mengulas semua ya, tapi ada beberapa kelas yang menarik nih. Yang pertama, Half Moon Open. Ini tidak menarik, ini sudah banyak. Saya mau bahas sedikit tentang Half Moon Open. Ketika kalian dihadapkan dengan kelas Half Moon Open, artinya kalian hanya perlu memilih ikan kalian yang berekor Half Moon. Selesai. Jadi kalian nggak usah peduli jenisnya apa. Intinya ekor Half Moon itu bisa ikut. Terus kemudian ada kelas breeder. Nah, kelas breeder ini juga tidak unik juga sih, tapi saya akan ulas sedikit. Kelas breeder itu adalah berisi 3 jantan yang kalau bisa usianya itu sudah dewasa juga. Jadi breeder ini tujuannya untuk membuktikan bahwa kalian itu seseorang yang bisa memproduksi ikan dengan size yang sama, dengan kualitas yang sama, dan jumlahnya lebih dari 1. Makanya ini harus 3 ekor jantan yang sudah dewasa. Artinya, kalau orang itu bukan breeder, dia hanya bisa mengikutkan 1 ekor di kelas-kelas yang reguler. Jadi seperti misalnya ada albino solid, ada bicolor. Tapi di kelas breeder itu tidak terbatas oleh jenis apapun, tapi harus 3 ikan. Dan saran saya itu ikannya harus sudah dewasa. Itu untuk kelas breeder ya. Terus kemudian kelas ribbon atau SWR. Nah, ribbon itu buat kalian yang nggak tahu pemula, itu adalah ikan gapi yang punya dasi panjang. Ini yang diikutkan adalah jantannya ya, bukan betinanya. Terus ada SWR itu swallow ribbon. Jadi SWR berbeda dengan krontel. Kalau SWR, contoh nih, ekornya delta, gini ya, delta. SWR itu ada kelebihan ekor. Jadi setelah delta dia ada seliwir-seliwir lagi. Itu namanya swallow. Ribbonnya yaitu biasa di bawah. Jadi swallow ribbon itu sebuah kesatuan. Biasanya dia swallow dan dia ribbon juga. Kalau krontel, bentuk ekornya tetap, tapi dia pecah-pecah. Nah, itu krontel. Perbedaan dengan SWR dan krontel. Terus ada lagi yang menarik adalah Juve Half Moon. Nah, nih kalau biasanya Juve itu hanya ada 3, solid, pattern, dan bicolor. Tapi kali ini, kontes nasional ini itu menghadirkan Juve Half Moon. Nah, artinya kalian punya dragon, mosaik, atau ikan apapun yang berekor Half Moon, dan dia masih remaja, itu bisa kalian ikutkan di kelas Juve Half Moon. Kemudian ada kelas Angler. Nah, Angler ini jarang sekali dimunculkan, tapi di sini ada. Berhubung saya kurang paham tentang Angler, jadi saya tidak akan jelaskan tentang Angler. Jadi Angler ini hanya untuk pemain-pemain Angler aja ya. Buat kalian yang ngertinya baru gapi, silakan kalian ikutkan gapi. Angler adalah kerabat dekat gapi, tapi bukan gapi. Tubuhnya lebih kecil dan ekornya biasanya tidak besar.
Sekilas tentang ulasan kontes Jogja, dan saya tunggu kedatangannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat spesial. Saya akan hadir di kontes Jogja untuk, yang pertama, saya akan mengadakan sebuah talk show bertema Gapibis. Untuk judulnya kalian bisa lihat di sini. Dan itu gratis, dan saya kasih tahu kepada kalian, orang-orang yang sudah ikut di Kebumen ini, dia semua terkesima. Wow. Dan banyak ilmu yang tidak saya share di online atau tidak saya share di YouTube saya, tapi saya bicarakan di sana. Jadi artinya beruntung buat kalian yang bisa hadir di Jogja, tapi saya tidak memaksa kalian yang jauh-jauh karena gini, suatu saat mungkin saya akan hadir di kota kalian, tergantung dari event yang ada di kota kalian. Jadi saya tidak melihat seberapa besar acaranya, seberapa kecil acaranya, seberapa saya kenal dengan panitia, ya itu pengaruh juga sih ya, karena kalau kenal itu kan kadang dia ngontek saya itu lebih enak. Banyak orang ternyata sungkan ngontek saya, tapi sebenarnya saya merasa bangga atau merasa mendapat sebuah kepercayaan ya ketika ada panitia kontes itu menghubungi saya dan minta saya untuk support, tapi bukan dalam hal uang. Kenapa? Semua orang bisa support uang. Saya bisa support uang. Tapi ketika saya mensupport sebuah ilmu, sebuah motivasi, sebuah semangat, sebuah provokasi bahkan, itu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Dan kalian tahu apa yang terjadi di Kebumen? Saya tidak akan bocorkan karena itu menjadi biar menjadi database saya dan mungkin orang-orang yang hadir di sana. Yang jelas saya akan memberikan sesuatu yang mahal kalau dijual atau bahkan tidak dijual. Itu yang pertama ya, saya memberikan sebuah talk show. Dan yang kedua, saya akan memberikan sebuah giveaway. Giveaway saya itu selalu ada ikannya. Jadi yang pertama saya ingin membagikan ikan grade A kepada pemula, dan yang kedua biasanya saya akan membagikan ikan yang bagus juga kepada semua orang. Artinya siapapun bisa dapat. Dan menariknya lagi nih ya, yang belum pernah saya lakukan adalah saya melakukan giveaway ikan itu dilempar nanti. Kalian penasaran bagaimana saya melakukan giveaway ikan dilempar? Saya tunggu di Jogja tanggal 29 November. Sampai ketemu dan maju terus Indonesia.